Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ustaz Zaini yang mengampu mata kuliah usul fikih, karena ini merupakan tugas UAS semester 4. Jadi membuat video terkait dengan permasalahan atau materi tentang usul fikih. Saya kira sangat menarik. Sebelumnya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam keseharian. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari penyakit-penyakit atau wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Jadi saya kira sangat menarik untuk dibahas. Usul fikih ini merupakan atau berasal dari dua kata atau dua kalimah. Yang pertama adalah al-usul dan al-fiqh. Al-fiqh yang kedua. Ada al-usul sama al-fiqh. Al-usul ini merupakan kalimat jamak dari al-asli, yang berarti asas atau dasar. Sedangkan al-fiqh adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang syar'i atau yang syariat. Dan apabila ini digabungkan, maka usul fikih merupakan dasar yang digunakan untuk merumuskan hukum Islam dalam bermasyarakat atau dalam masyarakat. Atau singkat kata, usul fikih ini berarti bisa diartikan asal usul ilmu fikih. Kalau fikih ini adalah implementasi atau hasil dari usul fikih tersebut. Jadi para ulama sendiri menjelaskan usul fikih ini dengan bermacam-macam definisi. Menurut Al-Baidawi, usul fikih berarti ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih secara global atau keseluruhan. Kemudian bagaimana dengan cara menggunakan dalil itu untuk berijtihad, dan apa saja syarat yang menjadi mujtahid. Ini banyak sekali, harus melewati beberapa tahapan-tahapan. Sedangkan dari sisi lain, Abdul Wahab Khalaf ini berpendapat bahwa usul fikih merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah Islam yang digunakan untuk menentukan hukum syariat atau hukum syara' amaliyah dengan didasarkan pada dalil-dalil syar'i. Mayoritas ulama, saya ulangi lagi, ini mayoritas berarti bukan ulama kecil, lingkup kecil, akan tapi mayoritas ini kebanyakan para ulama ini menjelaskan bahwa terdapat 4 hal yang bisa digunakan sebagai sumber hukum fikih. Ini harus 4 ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadits, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Ini termasuk salah satu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini harus memenuhi 4 syarat ini. Al-Quran untuk pengambilan hukum, Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Mempelajari ilmu usul fikih tentu sangatlah penting bagi umat muslim. Dengan mengetahui seluk-beluk usul fikih, kita bisa memahami ilmu agama lebih luas serta mampu membedakan mana dalil-dalil yang kuat dan lemah. Nah, dalam hal ini, meskipun ilmu usul fikih ini bukan termasuk fardhu ain, tapi saya kira sangat menarik untuk kita pelajari. Begitu. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa manfaat saja, karena banyak sekali, kalau diuraikan banyak sekali, akan tapi hanya beberapa saja yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, mempelajari ilmu fikih ini paling utama, yaitu menjadi pondasi dalam berijtihad.
ilmu usul fikih merupakan dasar yang digunakan para ulama dalam berijtihad, yakni yang dimaksud dengan ijtihad memutuskan hukum syara' atau perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Menarik bukan? Tentunya dalam berijtihad tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, kita ijtihad, jenengan ijtihad, saya ijtihad, tidak semudah itu. Sebab nantinya hasil ijtihad ini akan digunakan oleh masyarakat sebagai landasan hukum. Jadi tidak semena-mena. Misalkan ada makalah seperti ini, itu ulama tersebut atau mujtahid itu juga manusia. Saya juga manusia. Beliau cuma punya akal, saya juga punya akal. Kenapa saya tidak bisa berijtihad seperti beliau? Nah, ini juga harus memenuhi beberapa syarat. Tidak semudah itu. Jadi seseorang yang ahli usul fikih biasanya memiliki wawasan yang luas tentang tafsir Al-Quran, perbedaan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, serta dalil-dalil yang benar menurut agama. Dengan demikian, pembentukan hukum Islam bisa lebih mendekati kebenaran. Memperluas wawasan tentang Islam ini termasuk manfaat mempelajari, memperluas wawasan tentang Islam. Manfaat mempelajari ilmu usul fikih yang pertama adalah untuk memperluas wawasan tentang Islam yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat. Dengan demikian, apabila ada perkara tertentu, maka kita bisa mencari dalil-dalil yang benar. Menerapkan kaidah Islam secara benar pada dasarnya, hukum ilmu fikih bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi seseorang yang sanggup mempelajari hal tersebut secara terperinci, tentunya ia akan memiliki pengetahuan yang luas terhadap dalil-dalil agama Islam, dalil-dalil Islam. Dengan demikian ia pun dapat menerapkan kaidah Islam secara benar, mengaplikasikan hukum sesuai syariat agama. Manfaat mempelajari usul fikih selanjutnya adalah untuk mengaplikasikan hukum yang benar sesuai syariat agama. Seorang mukallaf dan mufti tentunya harus menguasai ilmu usul fikih agar bisa membuat fatwa yang tidak menyesatkan bagi masyarakat sekitarnya. Begitupun dengan hakim, dalam mengambil keputusan juga sebaiknya berpedoman pada usul fikih sehingga keputusannya bisa dipertanggungjawabkan secara agama. Untuk selanjutnya, menghindari taklid yang tidak benar. Taklid merupakan tindakan mengikuti pendapat orang lain. Kita taklid tanpa mengetahui dalil-dalil atau sumber yang dijadikan pedoman untuk pendapat tersebut. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa taklid diperbolehkan bagi orang awam yang tidak mengerti cara untuk menentukan hukum berijtihad. Namun apabila ulama yang tidak memperbolehkannya, taklid hanya boleh dilakukan jika seseorang yang telah berusaha menyelidiki kebenaran dan perkara tertentu, atau jika perkara tersebut memiliki dalil yang jelas, maka tidak apa-apa mengikutinya. Terlebih lagi taklid terhadap sunnah Rasul, hal itu justru diwajibkan. Namun jika taklidnya mengikuti kebiasaan nenek moyang seperti menyembah berhala, mencari pesugihan di gunung, atau membawa sesajen di kuburan, maka perbuatan tersebut haram karena bertentangan dengan syariat agama Islam. Maka itu sangat penting pelajari usul fikih karena kita membantu kita mencari hukum-hukum yang benar sebelum mengikuti suatu keputusan atau kebiasaan di masyarakat. Saya kira video kali ini saya cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.